Raja dan Ratu. Kerajaan ini memiliki 7 anak perempuan cantik yang sering disebut sebagai 7 bidadari. Asik, penuh canda tawa, terbesit keinginan untuk turun ke bumi. Suasana baru, saudara-saudaraku. Aku juga jenuh berada di sini. Bagaimana jika kita pergi turun ke bumi? Aku dengar di sana banyak sekali pemandangan alam yang indah. Aku ingin sekali bermain air dan mandi di telaga yang jernih, saudaraku. Wah, aku juga setuju. Baiklah, bagaimana jika kita izin dulu kepada Ayahanda dan Ibunda Ratu? Baik. Ketujuh bidadari itu langsung menghampiri Raja dan Ratu untuk meminta izin. Semoga kebahagiaan dan ketentraman selalu dilimpahkan kepada Ayahanda dan Ibunda Ratu. Ada gerangan. Ingin sekali pergi ke bumi. Kami ingin berendam di sana. Apa itu tidak terlalu berbahaya untuk
kalian? Tidak, kami akan berusaha agar tidak ada manusia yang mengetahui keberadaan kami. Bagaimana Raja? Baiklah, asalkan kalian kembali sebelum matahari terbenam. Mohon maaf, Baginda Raja dan Ratu, apa perlu kita? Apakah kau sakit? Benar, Jakataru, wajahmu sangat berbeda dan kau terlihat tidak bersemangat. Tidak apa-apa, kalian tak perlu mengkhawatirkanku. Baiklah, jika ada sesuatu, katakanlah kepada kami. Kami akan pergi dahulu, berhati-hatilah. Sore hari setelah usai bekerja, Jakataru tertidur pulas hingga pagi menjelang. Dalam tidurnya, Jakataru bermimpi memakan daging rusa yang sangat lezat. Pagi pun tiba, disambut suara ayam jago berkokok yang membiarkan mimpinya itu. Setelah terbangun dari mimpinya, Jakataru merasa lapar dan ingin sekali memakan daging rusa. Segera ia bangkit dari tempat tidurnya dan pergi keluar mencari 4 teman berburunya. Hai teman-teman, kalian sedang apa? Kamu nanya. Buah nanas, buah tomat. Disimpan di dalam kendi. Patah saja baru menyengat. Ternyata kamu belum mandi. Teman-teman, ayo kita pergi berburu rusa. Hari ini aku ingin sekali memakan daging rusa. Wah, lihat itu. Baru saja kita obrolkan. Gas, ayo langsung kita siapkan senjata berburu masing-masing. Silakan, tapi aku masih ingin tetap di sini. Teman-teman pun meninggalkan Jakataru, sedangkan Jakataru masih berusaha untuk mendapatkan rusa tersebut. Tetapi tetap saja nihil. Karena kelelahan, Jakataru
beristirahat di bawah pohon di dekat telaga. Setelah mendapat izin dari ratu dan raja Kahyangan, ketujuh bidadari pun langsung bergegas turun ke bumi. Kini mereka bertujuh dihadapkan dengan telaga yang tidak terlalu besar, air yang jernih, serta hembusan angin yang membuat udara di sekitar telaga itu sejuk dan tenang. Sesampainya mereka pada telaga itu, ketujuh bidadari langsung membuka selendangnya dan meletakkan selendangnya di atas bebatuan dekat telaga. Setelah meletakkan selendangnya, ketujuh bidadari itu langsung melangkahkan kaki untuk merasakan bandang di telaga. Wah, asli, di sini sejuk banget. Benar. Hembusan angin yang cukup kencang membuat salah satu selendang milik bidadari itu terbang menjauh dari telaga. Selendang itu jatuh tepat di hadapan lelaki yang terlihat sedang kelelahan dan beristirahat di bawah pohon. Dia adalah Jakataru. Tadinya Jakataru telah beristirahat dengan memejamkan matanya dan menyadarkan punggung ke batang pohon. Namun dirinya terusik dengan suara sautan tawa perempuan yang jika didengar suaranya tak jauh dari titik di mana dirinya beristirahat. Tepat di depannya terdapat selendang berwarna hijau yang tidak tahu itu milik siapa. Hah? Selendang siapa ini? Mengapa ada di sini? Jakataru mengambil selendang itu dan beranjak dari tempat ia beristirahat. Jakataru berjalan sambil mencari siapa pemilik selendang yang ada di genggamannya. Tak jauh dari titiknya berada, dia melihat telaga dengan 7 wanita cantik yang sedang berendam. Wadidaw, sejak kapan ada telaga di sini? Dan
siapa tujuh wanita cantik itu? Apakah selendang ini milik salah satu dari mereka? Jaka Tarub terus memperhatikan ketujuh wanita cantik itu, sehingga tak merasa matahari hampir terbenam. Ayo, kita kembali ke kayangan saudaraku. Matahari sudah terlihat mulai tenggelam. Wah iya, kan pesan ayah tidak boleh sampai matahari terbenam. Ketujuh bidadari itu langsung berdiri untuk mengambil selendang yang diletakkan di atas bebatuan dekat telaga. Semuanya telah menemukan selendang dan memakainya. Tersisa Nawang-Wulan yang belum menemukan selendang miliknya. Bagaimana ini? Mana matahari terbenam? Di mana selendang itu berada? Ada apa Nawang-Wulan? Selendang aku hilang. Maaf ya Nawang-Wulan, kita harus kembali ke kayangan terlebih dahulu karena matahari hampir terbenam. Jaga diri baik-baik ya Nawang-Wulan. Baik kakak, terima kasih. Nawang-Wulan berjalan mencari selendang miliknya, berharap ia bisa menemukan selendang itu dan kembali ke kayangan. Tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan Jaka Tarub. Ini kan salah satu wanita yang ada di telaga tadi. Apa mungkin dia pemilik selendang itu? Hei, kamu siapa gadis cantik? Namaku Jaka Tarub. Namaku Nawang-Wulan, bidadari dari kayangan. Oh, ternyata dia bidadari. Kalau dia pemilik selendang itu, maka dia harus menjadi istriku. Selendangku hilang. Aku tak tahu harus mencarinya kemana lagi. Nawang-Wulan, bersediakah kau tinggal bersamaku hingga selendangmu ditemukan? Setelah sedikit berpikir, akhirnya Nawang-Wulan menerima tawaran Jaka Tarub. Baiklah, jika itu tidak merepotkanmu Jaka Tarub. Tentu saja tidak. Rasa senang karena akhirnya ia bisa menikah dengan Nawang-Wulan.
Leroning ayo. Kamu nunggu. Istirahat. Iku. Iki wis mari ngapik momen kan mari gitu. Kamu istirahat to wis. Balik Mas Dion teko, kan Mas Dion iki. Oke, lah istirahat. Ada persembahan untuk kalian. Cilaras pergi ke Pamekasan. Pulangnya bersama Ridwan. Selamat atas pernikahan kalian. Asik. Semoga dirahmati oleh Tuhan. Amin. Taruk masih bekerja sebagai petani, tetapi Jaka Taruk sering merasakan ada sesuatu yang aneh, yakni ketika ia meletakkan padi hasil panennya tersebut, padi yang ada di lumbung selalu penuh seperti tidak pernah berkurang. Mengapa aneh sekali? Padi-padi ini seperti tidak berkurang. Padahal setiap hari istriku selalu memasak nasi untuk kami makan. Hingga suatu hari saat Jaka Taruk tengah asik bersantai, Nawangwulan menghampirinya dan berpamitan untuk mencuci pakaian. Suamiku, aku akan pergi mencuci pakaian di sungai. Jika kamu pergi ke dapur nanti, jangan sekali-kali engkau membuka tutup kukusan nasi yang sedang kumasak ya. Baiklah istriku, berhati-hatilah engkau di jalan. Sebenarnya apa yang ada di dalam kukusan nasi ini sampai Nawangwulan melarangku untuk membukanya? Bukankah ini hanya nasi biasa? Nawangsi yang baru saja keluar dari kamarnya itu Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Tidak nak, ayah hanya akan memeriksa nasi yang sedang dimasak. Nawangsi yang mendengar itu terkejut, kemudian menggelengkan kepalanya. Jangan lakukan itu ya. Ibu berpesan kepadamu agar aku atau ayah tidak membuka tutup kukusan nasi tersebut. Memang Suaranya yang tinggi, Jaka Taruk pun akhirnya membuka tutup kukusan nasi tersebut. Jaka Taruk terkejut ketika melihat isi yang ada di dalam kukusan itu hanyalah sebutir nasi saja. apa? Istriku hanya memasak sebutir nasi saja. Pantas saja padi yang ada di dalam lumbung selalu penuh. Ternyata ini alasannya. Jaka Taruk dan Nawangsi yang berada di sana terkejut ketika mendengar suara Nawangwulan yang mendekat ke arahnya. Ini istriku. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa engkau melanggar perintahku? Sebelum nasi itu matang, tidak boleh ada seorang pun manusia yang membukanya. Akibat dari perbuatanmu ini, kesaktianku menanak nasi menjadi hilang. Maafkan aku istriku. Karena kesaktiannya sudah menghilang, kini Nawangwulan benar-benar harus menunggu padi sebelum dimasak. Aku lelah sekali. Mari Bu, Nawangsi bantu. Sungguh baik sekali kawan aku. Sejak saat itu, padi yang biasanya memenuhi lumbung mulai berkurang dan bahkan sudah hampir habis. Ketika Nawangwulan hendak mengambil padi di lumbung, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak asing baginya. Sekarang aku akan kembali ke kayangan. Jaka Taruk yang saat itu sedang berbicara dengan Nawangsi pun ikut terkejut. Hah? Istriku? Jangan pergi. Maafkan aku. Ibu, jangan pergi. Nawangsi masih membutuhkan ibu. Benar, Nawangsi.
Wulan, kami masih membutuhkanmu. Tetaplah di sini. Maafkan aku. Walaupun aku sudah tak mengakuimu menjadi suamiku, tetapi Nawangsi tetaplah putriku. Aku akan sesekali kembali untuk menengok Nawangsi. Menyadari bahwa benda yang ia pegang itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Hah? Ini kan selendangku. Ternyata selama ini suamiku yang menyembunyikan selendang ini. Tega sekali dia. Dengan perasaan marah, Nawangwulan pun kembali ke rumah untuk menemui suaminya. Jaka Taruk. Jadi selama ini kau yang menyembunyikan selendang milikku. Tega sekali. Sekarang aku akan kembali ke kayangan. Jaka Taruk yang saat itu sedang berbicara dengan Nawangsi pun ikut terkejut. Hah? Istriku? Jangan pergi. Maafkan aku. Ibu, jangan pergi. Nawangsi masih membutuhkan ibu. Benar, Nawangwulan. Kami masih membutuhkanmu. Tetaplah di sini. Maafkan aku. Walaupun aku sudah tak mengakuimu menjadi suamiku, tetapi Nawangsi tetaplah putriku. Aku akan sesekali kembali